Tumbuh tanpa sosok orang tua menjadikan aku lebih kuat sih sebenarnya. Mungkin bisa aja aku beralih ke hal yang negatif lainnya gitu, tapi selalu inget tanteku gitu. Ini yang ngurus cuma tante doang nih maksudnya gitu. Kalau gua jadi brengsek kan, masa udah hidup begini masih mau nyusahin orang yang mau ngurus kita gitu kan. Dari situ udah mulai berpikir kritis sampai akhirnya timbul pertanyaan yang itu, kayaknya kalau ada mesin waktu gue mau pindah deh, langsung dewasa aja gitu. Males Tidak jalanin melewati masa itu ya? nggak mau ngelewatin masa itu dan muak sebenarnya kan. Kesuksesan anak biasanya kan tidak lepas dari dukungan orang tua, bimbingan orang tua. Kalau menurut Topan gimana? Hidup tanpa adanya peran orang tua sejak kecil itu sulit. Terasa tidak ada pegangan dan kejelasan akan tujuan hidup. Banyak orang yang menghindari pekerjaan yang bersinggungan pada momen keluarga. Tapi berbeda dengan Topan Ramadan. Ia merupakan sosok yang tangguh, tanpa adanya peran kedua orang tua. Bahkan ia memilih menjadi fotografer, dengan pekerjaan yang menangkap momen kebahagiaan keluarga lain. Alih-alih terpuruk, Topan menjadikan profesinya sebagai cara merayakan kehidupan. Pada Diprum kali ini, kami berhasil menemuinya, dan Topan bersedia menceritakan kisah perjalanan hidupnya. Halo, perkenalkan gue Topan Ramadan, gue seorang fotografer. Kayaknya di luar terlalu berisik deh. Gue mau cerita, coba kita ke dalam aja ya. Halo. Apa kabar? Baik. Topan Ramadan. Yes. Selamat datang di Diprum. Topan adalah seorang fotografer. Betul. Atau fotopreneur. Lebih dikenal sebagai fotografer sih. Fotografer. Ya. Tapi di balik motret, bisnis juga. Ada Belakangan bisnis ini ya? ada bisnis, studio foto bisnisnya. Basic lah ya. Capek nggak sih motret kebahagiaan hidup orang lain? Sebenarnya lumayan capek. Kalau kita balik ke awal-awal aku motret, senang banget mungkin. Karena itu hobi kan. Ya. Kita motret orang, dibayar. Sesimpel sekedar motret, mencet shutter, dapat duit gitu. Siapa yang nggak seneng? Cuma semakin bertambahnya jumlah klien, semakin hal itu jadi pekerjaan yang pasti. Dan kayaknya bosen deh, butuh transisi lain gitu. Tapi ternyata setelah aku pikir lagi, aku bukan bosen sama fotografinya, tapi aku bosen dengan memotret yang itu-itu aja gitu. Kalau kita ngomongin fotografi kan banyak genrenya mas ya. Yeah. Ada landscape, potret, dan lain sebagainya. Spesifik aku akhirnya milih untuk menjadi wedding and pre-wedding photographer. Bosan motret di situ terus. Aku menemukan perspektif lain dari fotografi. Ternyata memotret sebuah momen itu nggak harus motret orang aja gitu. Tapi kalau kita cinta sama fotografinya itu sendiri, hal-hal di sekeliling kita itu sebenarnya objek dari fotografi itu sendiri gitu. Sampai akhirnya merubah mindset sih sebenarnya. Gua hidup itu bukan cuma sekedar untuk motret gitu. Tapi hidup yang daily gua jalani sehari-hari adalah fotografi itu sendiri. Sampai akhirnya disitulah gua ngerasa have fun sampai sekarang gitu. Motret apapun have fun, terutama motret couple ya. Karena setiap couple, ya basic lah, setiap kepala pasti beda pemikiran gitu. Semakin gua menemukan banyak kepala itu, semakin gua tanya lebih jauh tentang hidup mereka, tentang perjalanan mereka, sampai akhirnya mereka bisa ketemu dan akhirnya menikah gitu. Setiap couple itu memiliki ceritanya masing-masing gitu. Sehingga masuk perspektif baru dan sudut pandang yang berbeda setiap harinya gitu. Sampai akhirnya gue nggak ngerasa bosan dengan pekerjaan gue sekarang maksudnya gitu. Ya have fun, benar-benar have fun gitu. Akhirnya Sampai saat ini. Benar-benar menikmati pekerjaan. Menikmati sekali. Di tengah perjalanannya yang cukup lumayan panjang ya. Sampai akhirnya menemukan itu. Topan, ini ada buku. Yes. Bisa dibuka.
Nanti Topan bisa menuliskan atau menggambarkan apapun Bebas ya. ya di buku tersebut. Gimana ceritanya sih awal akhirnya Topan memilih fotografi dijadikan sebagai jalan hidup? Jalan hidup ya. Aku dari kecil selalu punya impian sebenarnya. Selalu punya pandangan gimana caranya dari SD. Even dari SD pun aku selalu memimpikan jalan hidupku, perjalanan hidupku, apa yang aku dapat itu harus dari yang apa aku sukai awalnya gitu. Dari SD mulai nyoba ngeband dulu. Di Bogor mungkin ada zamanan band masih Regis, di mana kita manggung itu harus bayar, Mas. Manggung kita bayar gitu, untuk bisa tampil tuh kita bayar gitu. Gimana caranya bisa hidup dari band gitu. Pikiran waktu SD ya, sampai SD. SMP kelas 3 pengen jadi anak band, sampai akhirnya selisih paham sama beberapa personil dan akhirnya nggak jadi anak band, is okay lah, aman. Nyoba peruntukan lain, masuk SMP seneng pencak silat gitu. Di situ juga selalu mikir, aku itu selalu mikir apa yang aku jalani sekarang, ini adalah jalan hidupku. Aku mikirnya dulu selalu begitu gitu. Masuk pencak silat, lumayan banyak dapat prestasi di situ, making money juga. Tapi ada timbul perasaan bosen gitu. Kayaknya ini nggak bisa jadi jalan hidup deh gitu. Terlepas materi yang didapatkan itu apa ya. Tapi aku rasa ini cuman just for bagian dari hidup aja, bukan untuk jalan hidup gitu. Sampai akhirnya di situ mulai dikenalkan lah sama salah satu teman kamera gitu, fotografi. Di situ mulai belajar dan lain sebagainya. Kok motret happy ya gitu, kok motret seneng ya gitu ya. Setelah mendalami beberapa skill, akhirnya dapat pekerjaan dari situ. Cuman sekedar mencet tombol shutter dapat duit kan. Masih muda, kerjaannya cuman mencet shutter, ya terlepas itu ada skillnya ya. Dapat duit, siapa yang nggak seneng gitu. Langsung lah kepikiran, kayaknya seru deh motret nih gitu. Kayaknya seru deh kalau misalnya akhir dari cerita hidupku sebagai fotografer gitu. Bisa jalan-jalan ke sini tanpa harus memikirkan urusan kantor misalnya, kalau kita terlepas itu transportasi dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ freelance lah. Freelance ke sana kemari. Cuman aku spesifik emang waktu itu wedding dan belum nyentuh pre-wedding waktu itu. Karena knowledge-nya belum ada. Masih nyentuh wedding, ikut sama beberapa WO. Kerjaan otomatis kan cuma Sabtu Minggu ya. Dari Senin sampai Jumat itu bingung kan. Kerjaan cuma Sabtu Minggu, kita baru lulus sekolah, Senin sampai Jumat ngapain gitu. Kalau dilihat dari materinya ya lumayan, walaupun kerja cuma 2 hari kan. Tapi ya duit itu cuma dipakai habis nongkrong dari Senin sampai Jumat. Jadi semakin bertanya-tanya lagi kan. Artinya banyak waktu luang di situ ya? Banyak waktu luang dan malah jadi nggak jelas dan overthinkingnya makin kesana kemari lah gitu. Overthinking, ini kalau gini-gini terus hidup mau ngapain gitu. Senin sampai Jumatnya bengong-bengong doang gitu. Is okay lah misalnya dapat uangnya di Sabtu Minggu, tapi kalau cuma uang yang habis buat Senin sampai Jumat ya buat apa juga, nggak ada suggest, malah jadi nggak menyenangkan gitu Mas. Awalnya fotografi buat jadi hobi dan berharap making money dari situ, tapi malah bikin banyak pertanyaan gitu. Ada keresahan di situ, banyak waktu luang yang tidak maksimal. Sampai akhirnya memutuskan buat kayaknya kerja deh, nyoba kerja sama orang deh gitu. Nyoba kerja sama orang lumayan lama, sekitar ya lumayan lama lah, hampir 7 tahunan gitu kerja sama orang. Aku tipikal orang yang all out dalam pekerjaan. Misalnya aku kerja sama si A gitu, aku bisa menyumbangkan 100% hidup aku untuk dia gitu. Even aku nggak punya waktu sosial 1% pun aku is okay gitu. Setotal itu aku sama orang. Di tengah perjalanan mikir juga, ini kalau misalnya total terus menerus seperti ini gitu, hidup yang aku
pengen malah nggak akan dapet gitu. Karena isinya cuma capek doang. Tapi ya setelah dari situ, kita kan makin lama makin tua ya Mas ya. Iya. Yes. Kita mau kerja dimanapun itu, sebagus apapun skill kita gitu. Ketika kita tidak perform satu hari aja, kita bisa ditendang dari situ kan. Even siapapun kita gitu kalau kita kerja sama orang. Dari situ aku perform, dan dari situ juga muncul pertanyaan, ini kayaknya gue nggak selamanya bisa menjadi yang terbaik dari bagian diri gue gitu. Satu saat bisa ditendang begitu aja, dan kalau misalnya gue ditendang dalam keadaan umur gue sudah tua, mau jadi apa? Mau kerja di mana gitu, ya kan? Di mana? Dan muncul keresahan-keresahan seperti itu, dan tujuan dari aku kerja itu sebenarnya aku juga pengen punya banyak waktu luang, Mas. Punya banyak waktu luang ya untuk biar aku lebih enjoy juga kan jalan hidup gitu. Itulah hidup ya ternyata ya. Yes. Di awal kita merasa banyak banget waktu luang yang ya mungkin timingnya beda ya, situasinya beda ya. Oke. Yang akhirnya sekarang dengan berbisnis, berharap sudah ada tim, kita punya banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif lagi tentunya. Yes, mungkin lebih. Tapi kalau di-compare ya antara dulu bekerja dan sekarang jadi fotografer dan bisnis studio foto juga. Kalau dibilangin banyak waktu yang lebih sibuk, bahkan lebih banyak sekarang mungkin ya. Karena kita berbisnis untuk diri kita sendiri gitu. Betul. Waktunya lebih banyak di situ bahkan. Tapi ya kayak lebih enjoy aja sih sebenarnya kan. Dan lebih beda, feel-nya beda gitu. Cuma dari sisi pekerjaan aja, tapi dari sisi bisnisnya, strategik dan lain sebagainya. Strategi dan lain sebagainya. Karena aku pemikir juga sebenarnya kan. Kalau ada sesuatu hal yang menurut aku nggak oke, atau sesuatu hal yang menurut aku kayaknya nggak gini deh, ini harus aku cepet-cepet ambil tindakan dan itu terus muter aja gitu di kepala, nggak habis-habis gitu. Dan apa namanya, bisnis itu kan menurutku ya kalau buka studio foto dari sekarang, buka bisnis yang sekarang, overall sih learning by doing sebenarnya. Nihil pengalaman yang aku bisa dapat ya aku dulu kerja di tempatku yang lama gitu. Dan itu studio foto juga? No, tidak studio foto. Nah ini aku juga maksudnya apa ya, cukup berterima kasih sih Mas sama Allah mungkin ya. Ya pasti sama Allah lah. Beberapa flow hidupku tuh banyak diatur sama dia, yang awalnya aku mikir kayaknya ini nggak adil deh buat gua gitu. Tapi ternyata setelah beberapa tahun ke depan cukup adil juga gitu. Kayak semisal hal kecilnya, dulu sebelum aku yang kerja di tempat situ, aku dulu sempat ngelamar di pabrik. Salah satu pabrik ban gitu. Dengan tesnya yang lumayan rumit, aku pede masuk sebenarnya. Tapi 100% pede masuk karena knowledge dan lain sebagainya aku cukup mumpuni. Tapi nggak masuk. Aku di situ lumayan cukup kesel, kok nggak masuk ya gitu. Harusnya gue masuk gitu. Kok kenapa nggak masuk gitu. Akhirnya keterimalah kerja di tempat yang lain yang terakhir itu gitu. Dan ternyata setelah di situ lumayan banyak knowledge yang aku dapat, sehingga aku bisa survive di sekarang tuh ilmunya kepake gitu. Dan ternyata iya sih memang apa namanya, nggak ada puasnya pertama manusia, tapi sebenarnya ya jalan yang nggak baik itu nggak dirasain baiknya tuh sekarang, tapi mungkin bakalan oke banget di waktu yang akan datang. Kita cuma nggak sadar aja akan hal itu kan sebenarnya. Topan, di Perum ini lo mau cerita tentang orang tua ya? Oh boleh. Ini banyak yang nggak kenal sih sebenarnya. Jujur nih, gue ini introvert Mas. Introvert, bener-bener introvert. Di keluarga gue sama sekali nggak pernah ngomong, bahkan orang-orang taunya itu yang nggak pernah ngomong sama sekali, sepatah kata pun males buat keluar kata gitu. Dan tapi di dunia yang sekarang gue dipaksa buat menjadi ekstrovert kan, walaupun sekarang mulai nyaman dengan hal itu gitu. Topan tumbuh sendiri itu tanpa, ya bisa dibilang tanpa peran orang tua lah ya.
Yatim. Enggak, ada orang tuaku sampai sekarang ada. Dan bahkan mungkin lebaran masih suka ketemu dan hari-hari lainnya gitu. Aku hidup dan besar oleh tanteku sampai aku SMA. Makan, sekolah, dan lain sebagainya aku dapat dari dia. Bukan dari orang tua sebenarnya gitu. Sebenarnya banyak plus minus. Aku hidup tanpa orang tua sampai aku tumbuh dewasa gitu. Banyak plus minus yang aku rasain sampai sekarang. Rasa iri pasti ya. Rasa iri ketika terhadap orang lain memiliki apa namanya? Atau bersama orang kebersamaan tua itu dalam gitu. Satu rumah gitu. Yes, tapi seiring berjalannya waktu ya harus terbiasa dengan hal itu. Karena aku pun juga kayak semacam harus terbiasa dengan itu gitu. Karena dalam hati pribadi pun sebenarnya ada kesempatan untuk tinggal sama mereka. Tapi aku memilih untuk tidak gitu. Karena bondingku dari kecil sama tanteku sampai sekarang gitu. Dari umur berapa? Dari TK mungkin. Dari TK sama tante. Even sebelum TK itu aku nggak tahu kenapa aku bisa sebonding itu sama tanteku gitu. Aku nggak betah tinggal di rumah orang tua aku. Aku nggak tahu aku memiliki sense of rasa itu tuh bisa sampai seperti itu tuh nggak tahu aku main behind itu seperti apa gitu. Oke. Tumbuh tanpa sosok orang tua, jujur menjadikan aku lebih kuat sih sebenarnya. Lebih kuat dalam artian banyak di luar sana orang yang tumbuh tanpa peran orang tua, hidupnya berantakan gitu. Even itu dia nyentuh hal-hal yang negatif atau mungkin berakhir dengan tragis gitu. Apalagi Gen Z sekarang kan. Yang gak dikit-dikit banyak banget sebenarnya masalah broken home dan lain sebagainya gitu. Jujur itu aku rasain sampai aku tumbuh dewasa, tapi itu malah jadi yang menguatkan aku gitu. Gimana caranya aku hidup tanpa mereka, aku bisa menjadi bagian terbaik dalam hidupku gitu. Dan jadi membuat rasa bingung aja setiap step pertumbuhannya gitu. Bahkan dari aku kecil, bukan dari aku kecil sebenarnya, dari SD sebenarnya. Dari SD mulai banyak pertanyaan dan mulai ingin memulai kehidupan yang baru deh kayaknya. SD aku udah punya pikiran kayak gitu tuh. Kayaknya gue harus. Apa yang terpikir waktu itu? Kehidupan baru seperti apa? Ya muak aja dengan kehidupan kondisi itu. Yang dengan kondisi yang saat itu, kondisi banyak pertanyaan ini itu gitu. Ini gue mau kemana dan sebagainya. Kayaknya gue kalau ada mesin waktu yang bisa membawa gue ke gue yang dewasa, kayaknya gue mau deh gitu. Biar gue nggak mengalami kebingungan itu gitu. Mengalami kebingungan di masa tumbuh kan sulit kan. Tidak ada yang mengarahkan ini benar atau enggak gitu. Hal ini boleh diambil atau enggak gitu. Peranan tante waktu itu? Oh besar sampai hari ini gitu. Yang bikin aku mungkin bisa bikin aku hidup, bisa bikin aku punya knowledge karena aku disekolahkan sama dia ya. Itu yang bikin besar sih kalau buat aku gitu. Dan malah tergantikan sosok bondingnya itu ya pindah ke tante gitu. Bukan sama orang tuaku sendiri gitu. Topan menyadari bahwa tante itu adalah bukan orang tua kandung itu mulai umur berapa? Enggak, dari kecil emang sudah tahu bahwa ini emang ini tante gitu, bukan orang tuaku. Oke, dari TK itu sudah mengetahui itu ya. Sudah mengetahui itu. Tapi ya lebih nyaman sama dia gitu. Hubungan sama orang tua selama dengan ikut tante apakah memberikan materi gitu misalnya bantuan untuk sekolah atau untuk jajan atau seperti apa? Overall sejauh ini sih yang aku tahu semua biaya hidupku dari kecil sampai aku sekolah mungkin ya semua yang handle tante sih. Tanpa ada peran mereka ya mungkin kalau ada peran mereka aku nggak sebingung itu waktu kecil kan. Ada alasan apa sebenarnya akhirnya Topan harus ikut tante?
Eh, kalau disebut alasan, Atau penyebab ya mungkin. penyebab Ya. bondingnya itu sebenarnya udah dirasain sejak TK sebenarnya. Hmm. Aku TK, sesimpel aku tidur di rumah orang tuaku sama tidur di rumah tanteku gitu. Saya aku lagi, jadi kebalik sebenarnya. Yang aku tidur di rumah tanteku, aku misalnya dijemput sama ayah gitu, pulang, hitungan 2 jam aku minta pulang lagi ke sana gitu. Secara bonding dan feel kan semacam ada pertanyaan ya. Tapi waktu kecil itu ya pertanyaan apa yang harus aku pertanyakan sehingga aku bisa punya bonding sekuat itu gitu. Tapi waktu itu seperti apa yang dirasakan? Tidak nyaman atau seperti apa? Lebih ke nggak nyaman sih, nggak betah ya. Nggak betah untuk tinggal di sana. Ini pokoknya balik ya, pulangnya malah ke rumah tante gitu. Rumah tante. Pulang ke rumah tante, bukan malah ke rumah orang tua ya. Mungkin ada beberapa suggest yang tanteku pernah cerita sama aku. Ada beberapa perkataan yang bikin tanteku juga nggak terima mungkin. Akhirnya aku gimana caranya aku harus hidup sama dia gitu. Ayahku tuh sempat bilang ini bukan anakku mungkin gitu ya. Dari situ Itu yang menyampaikan dari pihak itu yang dulu yang bilang tante sih. tante. Cuman aku samar-samar dulu waktu kecil kan. Menganggap itu ya wes lah, angin lalu, dan karena aku pengen tinggalnya juga sama tanteku gitu. Aku nggak terlalu hirau sama perasaan itu gitu. Tapi semakin tumbuh besar semakin banyak pertanyaan dari satu kata itu gitu. Artinya itu terlontar dari ayah. Dari ayah ke tante. Dari ayah ke tante. Yang aku tahu ya aku nggak denger langsung ya. Aku cuman tahu sekelibat kata itu. Itu yang buat aku tumbuh dengan perasaan yang bingung kan. Kecil udah dapat Dalam situasi situasi yang kayak gitu ya siapa yang nggak bingung gitu, anak kecil siapa yang nggak bingung gitu. Tapi itu yang membuat aku bisa berpikir kritis dari kecil. Sehingga aku bisa memilih mana yang baik, mana yang nggak baik gitu. Mana yang aku harus jalanin, mana yang nggak aku harus jalanin. Terlebih aku peduli dengan tanteku gitu. Ketika aku menganggap itu sebuah bencana lah mungkin ya. Mungkin bisa aja aku beralih ke hal yang negatif lainnya gitu. Tapi selalu inget tanteku gitu. Ini yang ngurus cuma tante doang nih maksudnya gitu. Kalau gua jadi brengsek kan, masa udah hidup begini masih mau nyusahin orang yang mau ngurus kita gitu kan. Dari situ udah mulai berpikir kritis sampai akhirnya timbul pertanyaan yang itu, kayaknya kalau ada mesin waktu gue mau pindah deh, langsung dewasa aja gitu. Males jalan melewati masa itu ya. Nggak mau ngelewatin masa itu dan muak sebenarnya kan. Muak banget. Seperti itu kurang lebih sih. Apa pengaruhnya dalam pekerjaan? Lumayan signifikan sih. Backstory dari itu ngebuat aku lebih kuat. Pertama, apapun yang aku terima di luar tidak boleh sampai ke keluarga. Cukup aku aja ngerasain pahitnya, aku struggle dan lain sebagainya gitu. Cukup aku aja ngerasain. Dan ya balik lagi tadi, aku memiliki pikiran yang kritis dari kecil sampai aku dewasa, tumbuh dengan perasaan tanda tanya. Sampai akhirnya aku mikir kayaknya harus ada satu hal yang emang aku senengi, aku suka gitu, dan ini bisa jadi transisi aku untuk pindah dari kehidupan yang lama itu. Salah satunya yang membuat aku bisa pindah dari hal itu, transisi untuk memulai hidup baru ya fotografi ini gitu. Secara tidak langsung ya. Dan dari, kalau balik lagi ke kecil, aku selalu berharap aku pengen hidup atau punya masa depan dari pekerjaan yang aku senangi gitu. Dan fotografi ini sebenarnya adalah salah satu pekerjaan yang paling aku takuti sebenarnya. Sama seperti omongan-omongan yang lain, apa bisa hidup emang dari fotografi gitu? Apa bisa punya masa depan dari fotografi?
kerjaan yang motret dan dibayar berapa sih emang dari motret itu gitu. Apalagi terlepas senior fotografi yang sosoknya besar gitu, apa bisa topan bersaing dan hidup dari situ gitu. Malah ketakutan itu yang akhirnya aku lawan gitu. Aku lawan sampai akhirnya kayaknya kalau misalnya aku memutuskan untuk hidup dari yang aku senang tapi jalannya biasa-biasa aja, kayaknya nggak seru deh gitu. Nggak seru dalam artian kita nggak ada usaha untuk belajar gitu. Nggak tidak menemukan jawaban dari apa yang kita mau dapat gitu. Sedangkan jawaban dari fotografi itu semuanya pikiran yang aku pikirin negatif semua. Dari mulai aku bisa hidup dari situ apa enggak, aku bisa punya masa depan dari situ apa enggak gitu. Dan kayaknya kalau semakin aku takut sama hal itu, semakin kayaknya aku bisa dapat jawabannya gitu. Akhirnya ya mulai transisi perpindahan, ya wes kayaknya Topan Ramadan bisa fotografer aja deh gitu. Apa Sampai yang hari ini Topan lakukan waktu itu? Yang pasti untuk menjawab itu. Yang pasti pas masih kerja kan udah pasti kita enak dapat bulanan ya setiap harinya, setiap bulannya sorry. Semakin dikasih rasa nyaman, semakin takut. Balik lagi kayak yang tadi kan, semakin takut. Ini kalau misalnya semakin tua umurnya bisa ditendang kapan aja gitu. Kayaknya harus udah mulai coba resign dan mulai hidup yang baru gitu. Kalau misalnya ya suggest cerita sama orang, tukar pengalaman dan sebagainya, lu harus punya pemikiran yang oke dulu nih sebelum lu bisa mengambil keputusan yang lumayan bakal panjang gitu di hidup lu gitu. Tapi ya semakin dijalanin ya nggak ketemu jawabannya gitu sampai akhirnya ya wes berhenti, memulai Topan yang baru dengan sebagai fotografer gitu. Di sisi lain mencoba untuk bisnis dari fotografi itu sendiri gitu. Karena menurutku tipikal kalau kita mau jadi fotografer, kita nggak bisa kaya sih dari fotografer, Mas. Kenapa? Kita nggak bisa kaya dari fotografer. Pilihannya cuma dua sebenarnya. Kita jadi profesional fotografer, atau kita berbisnis dari foto itu sendiri gitu. Kalau kita jadi profesional fotografer, even bayarannya tinggi lah gitu. Tapi kan ada batasnya kita motret orang dalam sebulan. Lebih ke kemampuan kita. Karena kita ketika kita semakin besar, apalagi nama kita semakin besar, kemampuan motret kita semakin oke gitu. Klien kita cuma mau dipoto sama kita doang gitu. Mungkin mereka nggak mau difoto sama tim kita. Gua hire lu ya, gua mau lu yang ngerjain foto itu gitu secara langsung, nggak mau di itu ya. Makanya balik lagi ke situ, misalnya mau kaya jangan jadi fotografer gitu. Tapi setelah emang pas sebelum transisi untuk fokus beneran jadi fotografer tuh, emang aku udah ada niat dari diriku sendiri sih. Berapapun yang aku dapat dari sini, ini udah jadi rezeki aku gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang berapapun yang aku dapat sampai hari ini, aku nggak pernah sama sekali kecewa akan materi itu gitu. Ya have fun aja, karena aku lumayan cukup percaya kalau misalnya kita berproses, outputnya pasti bakal oke kok gitu. Even nggak sesuai sama apa yang kita mau ya, tapi mungkin hasil dari sebuah proses ya tetap bakal indah aja gitu. Walaupun misalnya outputnya lain ya. Yes gitu. Apalagi kita bisnis studio foto gitu. Seberapa jago aku gitu dengan umurku yang segini mau nyoba bisnis studio foto dengan knowledge yang terbatas kan. Gitu. Di tahun pertama sebulan cuma satu kadang klien, kadang nggak ada gitu. Lumayan berat gitu, sedangkan semuanya hidup harus berjalan kan. Kita harus makan, kita harus punya uang untuk ini, operasional, bayar kontrakan dan sebagainya gitu, kan cukup lumayan berat gitu. Ya lumayan struggle sih kalau untuk studio foto ya. Mungkin kalau orang lihatnya sekarang sih anak-anak aja gitu. Sampai berapa lama itu sampai akhirnya mulai pelanggan masuk? Overall 1 tahun pertama. Tahun pertama itu lumayan struggle. Nah ini aku juga bersyukur sama Allah ya maksudnya.
Dari beberapa perjalanan hidupku, antara aku kerja sama si A, kerja sama si B, itu aku banyak secara agak langsung dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, Mas. Aku kerja sama si A sebagai, kalau kita tarik ke belakang mungkin aku kerja di lumayan cukup megang beberapa brand gitu ya. Yeah. Entah itu skincare dan lain sebagainya. Sampai terakhir aku kerja di media. Aku paham cara kerja mereka memanage gimana bisa dapat traffic. Dan ilmu itu yang kepake aku struggle 1 tahun pertama gitu. 1 tahun pertama itu aku cuman modal asisten doang 1. Tanpa tim yang lain gitu. Marketingnya aku yang handle, strateginya aku yang handle gitu, dan lain sebagainya. Apa langkah marketing yang sempat dilakukan? Aku percaya betul kalau kita mainnya digital, dan kebetulan tempatku itu lumayan cukup jauh dan susah dijangkau orang, dan nggak ada marketku yang di daerah situ gitu, terdekat nggak ada gitu, nggak ada marketku yang ada di situ gitu. Gimana caranya aku bisa dapat 100% datengin klien ya dari sosmed gitu. Dari sosial media. Yes, yang aku pupuk setahun pertama ya konten gitu. Aku membranding gimana caranya ini studio foto seolah-olah rame gitu. Supaya bisa timbul persepsi kalau studio ini rame, dan malah itu jadi doa sih sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya seperti itulah kalau untuk studio foto. Mungkin kalau kita ngomongin studio foto, banyak impian dari fotografer mungkin ya. Goals akhirnya ya bikin studio foto gitu. Banyak ya. Tapi emang nggak segampang itu sih, banyak yang setahun udah nyerah. Ya emang berat banget gitu. Apalagi kalau kita nggak spesifik kita mau dikenal sebagai apa kan. Orang yang datang ke kita yang ngalor ngidul gitu. Ada dari market A sampai Z. Palu gada gitu. Kita kan dianggap sebagai fotografer yang bisa apa aja. Kalau kita dianggap sebagai fotografer yang bisa apa aja gitu, mungkin banyak yang ngeremehin kita juga sih sebenarnya. Ini mungkin catatan juga untuk beberapa fotografer di luar ya. Kalau kita mau oke di bidang kita ya, kita harus punya satu genre juga yang harus benar-benar kita dalamin, supaya kita punya alasan gitu, orang yang datang ke kita itu siapa kan. Ya bisa dikatakan saat ini Topan dengan perjalanan yang panjang mulai menemui titik terang sebagai seorang fotografer, kemudian juga punya studio foto sampai saat ini. Menurut Topan, bagaimana peranan doa dari orang tua? Secara langsung aku dapat doa dari mereka sih aku nggak pernah tahu ya mungkin. Ya mungkin di belakang aku mereka ngedoain ya. Namanya orang tua, semakin anaknya tumbuh ya mungkin doa ya. Tapi aku tidak mengalami doa itu langsung di hadapanku sih maksudnya gitu. Ya walaupun mungkin ada ya, pasti ada lah sebenarnya. Cuma aku nggak pernah mendengarkan secara langsung gitu. Kapan terakhir ketemu orang tua? Lebaran kemarin ya. Lebaran tahun lalu. Lebaran kemarin. Jadi ya karena mungkin nggak bonding kali ya, jadi perasaan timbulnya biasa aja gitu. Sempet ngobrol atau? Ngobrol sempet, cuman malah jadi kikuk ya ngobrol. Apa yang diucapkan dari ayah ke Topan? Gak banyak yang diucap sih sebenarnya, karena keterbatasan ketemu dan sedikit waktu untuk ngobrol dan untuk ketemu ya mungkin. Sampai hari ini, dan gak banyak obrolan juga sebenarnya. Ya seru ya kalau lihat orang-orang ngobrol sama orang tuanya ya. Bisa diarahkan gitu. Ini harus nyoba ini nih gitu, ini oke nih gitu. Oh kalau enggak kerja jadi ini nih gitu, ini bagus nih gitu. Itu nggak aku dapat sih selama ini, jadi terkesan hambar aja gitu, semuanya ya biasa aja.
Kesuksesan anak biasanya kan tidak lepas dari dukungan orang tua, bimbingan orang tua. Kalau menurut Topan gimana? Aku bisa berproses dan hidup sampai sekarang aja, maksudnya. Tetap peran utama sih ada di tante ya menurutku ya. Terlepas orang tua aku mendoakan atau tidak ya, yang nama orang tua mungkin pasti mendoakan kan. Aku kayak semacam ya mungkin semua anak yang bisa sukses dengan dan senang sama pilihannya sekarang nggak terlepas juga dari peran orang tua kan. Semuanya pasti ada peran orang tua gitu. Tapi jujur sampai saat ini juga aku nggak ngerasain itu sih maksudnya gitu. Yang aku yakin pasti mereka mendoakan aku gitu. Sampai aku bisa ya maksudnya bisa hidup sampai sekarang juga pasti akibat doa-doa dari mereka kan gitu. Tapi kayak ya hambar aja sih semuanya. Termasuk kedua orang tua, ayah, ibu. Yes. Sama ibu hubungannya gimana? Sampai sekarang hubungannya baik-baik aja semuanya. Jadi seiring berjalannya waktu jadi kayaknya udah harus biasa-biasa aja deh gitu. Dan terbiasa dengan sendirinya gitu. Hubungan anak dan orang tua tetap ada, tapi tidak seintim itu. Tidak seintim hubungan orang tua dan anak pada umumnya. Kan dalam pekerjaan sering ya untuk wedding atau pre-wedding melibatkan atau objek yang menjadi foto tersebut adalah ada anak, ada keluarga. Yes. Ada kontra gitu nggak? Kontra itu selalu ada sebenarnya. Apalagi kalau kita mau motret wedding ada namanya itu sungkeman biasanya. Sungkeman. Yes. Aku cukup setiap aku motret sungkeman di sesi sungkeman itu aku selalu lumayan cukup apa ya? Cukup buat aku terenyuh lah setiap momen itu gitu. Sedip itu gitu antara orang tua dan anak gitu. Perasaannya, kasih sayang dan lain sebagainya. Sampai aku ngerasa dia terlepas itu ya, terlepas semua itu aku tidak ada sense aku terhadap orang tua aku kan maksudnya. Dari situ aku kayak berasa apa nanti pas gua nikah gak usah ada sungkeman ya gitu. Gua pengen menghindari hal-hal itu gitu maksudnya. Atau itu justru momen-momen tersebut yang tidak didapatkan. Oh yes. Justru ingin jadi momen khusus untuk secara personal buat Topan. Sungkeman atau nanti saat menikah. Tadi kan dikatakan momen itu justru kalau perlu dihilangkan gitu. Yes, aku suka sama sungkeman itu karena aku merasakan kedekatan antara orang tua dan anaknya. Tapi aku masih mempertimbangkan momen itu harus ada apa enggak di hidup aku gitu. Pernah terpikir Topan bahwa suatu saat pada satu momen Topan akan merasakan secara sisi emosional antara anak dengan orang tua? Aku rasa sih momen itu kalau nanti nikah ya pasti ada lah momen itu. Ya aku juga nggak bisa secara egois untuk memangkas momen itu di acara nikahanku gitu ya. Aku nggak bisa egois. Pasanganku nggak kayak aku gitu maksudnya. Aku nggak bisa egois untuk memangkas itu sih. Cuman aku kayaknya belum siap untuk momen itu deh kayaknya. Untuk saat ini setidaknya belum siap, belum terpikirkan. Belum terpikirkan untuk momen itu. Oke. Ya, apa yang
kerjakan atau profesi dari Topan sebagai seorang fotografer itu kan melekat dengan dunia art gitu ya, Yes. seni. Katanya seni yang baik itu datang dari luka yang tidak diabaikan. Sepakat nggak? Ada sepakatnya, ada enggaknya. Menurutku luka itu ada yang harus diobatin dan ada juga yang perlahan membaik ketika kita mendapatkan beberapa feedback dari orang yang kita temui seiring berjalannya waktu gitu. Misalnya kita tidak mendapatkan rasa yang kita pengen dapatkan ketika kita dulu gitu. Iya. Itu bisa kita dapatkan ketika kita menemui orang-orang yang baru gitu. Topan, kertasnya masih kosong. Dari momen dari kecil sampai hari ini, aku cukup terpatri di ingatanku gitu. Setiap hal sedetail apapun aku ingat sama proses-proses itu gitu. Iya. Jadi aku cukup lumayan banyak ya memorinya nggak akan hilang gitu sampai hari ini. Makanya aku nggak nulis ya kayaknya ingat semua di momennya. Termasuk dalam pekerjaan, ada momen mungkin yang berkaitan sama orang tua. Oke. Mungkin ini jawaban ya dari aku nggak dapet peran orang tua aku terhadapku gitu. Aku bisa dapet itu di pekerjaanku yang sekarang. Aku tahu mereka aku tahu mereka background story-nya seperti apa gitu. Semakin aku bertanya, semakin banyak mendapat jawaban dari orang-orang yang aku potret gitu. Dan ternyata yang berisik tuh cuman isi kepalaku aja deh kayaknya. Di luar tuh baik-baik aja sebenarnya. Apa biasanya yes. Pikiran-pikiran yang muncul itu seperti apa? Terutama banyak pikiran muncul waktu kecil sebenarnya. Perasaan bingung. Ya. Kebingungan di situ. Kebingungan dan pengen pindah ke hidup yang baru aja gitu kasarnya. Mau sampai kapan menekuni dunia fotografi ini? Untuk saat ini sampai aku nggak bisa motret lagi nih kayaknya. Karena kayak fotografi udah jadi part of, ada rasa yang aku rasain berbeda gitu ketika aku motret ya. Ya perasaan puas yang nggak aku dapetin di tempat lain gitu. Kalau aku ditanya bisa mau sampai kapan jadi fotografer ya sampai aku nggak bisa motret lagi gitu. Topan, mudah-mudahan bisnisnya makin terus ramai. Amin. Dan saya sepakat tadi bahwa orang tua pasti akan selalu sayang sama anak-anaknya. Ada yang ingin disampaikan ke orang tua Topan? Kalau ucapan terima kasih sebenarnya aku selalu mikir selalu harus berbarengan dengan tanteku sih. Terima kasih untuk orang tuaku yang udah lahirin aku dan terima kasih untuk tanteku yang udah membesarin aku sampai sekarang gitu. Terima kasih Topan sudah berbagi inspirasi di Deep Room untuk hari ini. Terima kasih.